Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi silih berganti saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi silih berganti saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, ini adalah suatu cerita ya, pengalaman saya, sensasi yang pernah saya rasakan ketika terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, mulai dari awal penderitaan ya sampai kondisi terpuruk, sampai dengan di fase pemulihan dan penyembuhan, bahkan sampai sembuh total. Ya, yang sering disebut sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, ini fase-fasenya seperti ini yang pernah saya rasakan ya. Nah, mungkin bagi penderita yang lain bisa jadi berbeda ya, tetapi secara garis besar biasanya banyak kesamaan. Itu wajar karena apa? Karena sensitivitas tubuh kita itu berbeda-beda ya, sehingga bisa jadi apa yang saya rasakan mungkin teman-teman tidak merasakan, atau sebaliknya itu pun bisa saja, dan itu wajar-wajar saja. Baiklah teman-teman ya, jadi sensasi silih berganti. Silih berganti itu artinya terus-menerus ya, jadi tidak ada putusnya ya. Tidak terasa ini, terasa itu, tidak terasa itu, muncul ini, dan begitu seterusnya sampai dengan sembuh total. Jadi sensasi silih berganti saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik itu sensasi yang bersifat fisik ya yang kita rasakan ya, maupun sensasi yang bersifat psikis atau kejiwaan ya. Nah, itu pun semuanya kita rasakan. Maka dari itu eh, wajar saja ketika orang yang terkena asam lambung, GERD, atau psikosomatis itu memang betul-betul luar biasa ya, luar biasa dalam arti merasakan beberapa hal ya yang mungkin orang lain tidak merasakan, sampai-sampai kadang kita bercerita saja itu ketika orang yang mendengar itu orang yang belum pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis, itu sepertinya tidak percaya ya. Tetapi ketika kita sharing sesama penderita, ini betul-betul suatu obat yang menyegarkan bagi kita, menjadi tambah semangat ya. Ternyata kita ini banyak teman ya, banyak teman. Nah, kita sama-sama berjuang dan akhirnya bisa terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya. Jadi pertama saya awali dari sensasi yang bersifat fisik dulu ya. Nah, ini bersifat fisik ya, saya mulai dari awal permulaan ya. Awal permulaan kita terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ini sensasi yang pertama yang bersifat fisik ini dimulai dari seputar perut ya. Seputar perut. Ini saya kira teman-teman juga mungkin sama seperti itu ya. Nah, sensasi di seputar perut itu yang awalnya saya rasakan itu pertama, saya merasakan jadi perut itu sering merasa penuh ya, sering merasa penuh, kemudian merasa
kembung, merasa begah ya. Kemudian setelah itu meningkat menjadi ada perih-perihnya ya, perut perih, kemudian sembelit ya, kadang ada rasa yang senut-senut di perut ya. Itu dulu di perut bagian bawah sebelah kiri ya. Nah itu seperti ada senut-senut yang aneh juga di situ. Nah itulah ya teman-teman, jadi terutama yang di seputar perut itu selalu menyelimuti seperti itu. Nah setelah kita melalui tahap-tahap itu ya, kemudian karena sudah berusaha juga berobat ya, sudah berusaha mungkin melakukan tip-tip penyembuhan dengan cara lain, nah itu pun juga belum sembuh, justru akhirnya sensasi itu bertambah ya. Nah kemudian uh, naik ya ke atas ya, yang sering kita rasakan di seputar dada ya. Nah ini sebenarnya juga karena penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis ketika masih di seputar perut ini artinya masih pure asam lambung teman-teman ya. Tetapi ketika asam lambung itu sudah sering naik maka menjadi GERD ya. Jadi asam lambung sudah naik ke kerongkongan, terjadi reflux. Nah ini sensasinya makin bertambah lagi. Nah setelah itu sensasi yang saya rasakan terutama di seputar dada ya. Dada mulai sering merasa panas seperti terbakar ya. Kemudian nyeri ya, nyeri. Kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah ya. Kadang di sini ya, ini di sini, kadang di sini ya, di bawah payudara, terus kadang di tengah di sini ya, itu berpindah-pindah. Nah, sampai dengan ada rasa yang ini apa? Seperti tertusuk ya, tertusuk di tengah sini dada, bahkan sampai tembus ke belakang. Rasanya seperti itu. Nah, sehingga kadang mulai dari situ juga pikiran sudah berhayal yang bukan-bukan ya itu. Nah, masih saya lanjutkan ya, jadi masih di seputar dada. Nah, selain rasa-rasa itu juga nafas mulai kadang pendek ya, pendek agak terengah-engah. Karena apa? Karena di ulu hati juga seperti mengganjal ya, seperti mengganjal. Pokoknya tidak nyaman sekali lah. Nah, ini kalau yang di ulu hati kalau ditekan seperti ini apa? Agak sakit gitu. Jadi selain mengganjal ini kalau saya raba-raba, seringnya saya raba-raba kalau sedang tiduran itu agak sakit ya. Nah itu karena memang ada pengaruh ya. Jadi di sini nih letak ke katup esofagus ya. Nah itu mungkin sudah mulai agak melemah ya, sehingga menjadi tidak mampu menahan asam lambung dari lambung ke kerongkongan ketika asam lambung itu sedang naik. Maka dari situlah itu terjadi GERD ya. Nah sensasinya mulai bermacam-macam itu. Nah itu sensasi yang di seputar dada teman-teman. Nah kemudian naik lagi ya, naik lagi ini di seputar kepala ya. Nah seputar kepala mulai dari leher ini sudah mulai sering kaku rasanya ya, rasanya kaku, terus sampai pundak sini juga ya, pegel-pegel ya, pegel-pegel kaku, tenggorokan juga terasa kering ya, kadang mengganjal juga. Kemudian ini mulut kalau kita rasa-rasa kadang rasanya agak asam kepahit-pahitan, sehingga untuk makan juga menjadi kurang selera ya, bahkan mulai kadang mual juga rasanya kalau dibawa makan seperti itu. Nah kemudian meningkat lagi ya, selain ini di seputar leher ya, telinga selalu berdenging selalu berdenging. Kemudian termasuk tensi ikut naik juga. Tensi biasanya saya dulu nggak pernah tensi tinggi, nah itu kalau dicek ke dokter ya ternyata tensinya naik. Waktu itu sampai 160 160 itu tinggi, saya takut sekali itu. Nah kemudian selain telinga berdenging, tensinya juga tinggi ya, hidung seringnya mampet juga ya, seringnya mampet seperti flu tapi tidak flu. Nah itu juga saya alami seperti itu. Nah kemudian
pandangan. Nah ini pandangan juga menakutkan juga ya. Kita itu sering pandangannya seperti buram kegelap-gelapan, itu yang paling saya takut itu seperti itu. Jadi ini ada apa kok seperti ini. Nah ini menakutkan. Kalau nggak seperti itu, kadang pandangan bergelombang ya, bergelombang dan apa ya, ya seperti kayak pelangi itu, kayak pelangi. Kalau nggak begitu, kadang pandangan kekuning-kuningan juga pernah seperti itu. Terus pandangan sering berkunang-kunang. Nah itu juga seperti itu. Nah itu yang saya alami itu seperti itu teman-teman. Sehingga ketika teman-teman sedang mengalami hal seperti ini, tidak usah takut ya. Karena kalau semakin kita takut, nanti kecemasan menjadi semakin timbul dan akhirnya itu menjadi semakin menjadi ya. Nah itu. Nah setelah itu ya, kemudian kepala ya, kepala ini mulai rasanya berat ya, rasanya berat, pusing, terus kadang seperti migrain ya, kadang seperti vertigo juga pernah seperti itu, keliengan ya, pokoknya gak nyaman sekali. Nah itu termasuk ya rambut ya, rambut itu menjadi mudah rontok ya. Ketika saya habis sisiran, nah itu banyak sekali yang ambrol lah itu. Habis tidur juga di bantal itu banyak rambut-rambut. Nah itu juga pengaruh asam lambung itu. Nah itu akhirnya menjadi semakin ketakutan ya seperti itu. Nah itu sensasi yang terjadi di seputar kepala teman-teman. Nah belum sensasi yang di sebujur badan lah ya, bujur badan ya. Contohnya punggung ini rasanya sering pegel-pegel ya, sakit ketika bangun tidur, terutama ini di pinggang ini terasa sekali ya seperti itu. Nah kemudian sampai ke turun ke bawah ini di tulang belakang sampai ke tulang ekor itu rasanya kalau buat duduk juga terasa nggak nyaman itu seperti itu. Nah bahkan tangan ya tangan sini juga terasa sering gemeteran ya, terutama saya dulu itu tangan kiri juga kaki kiri. Nah ini yang menakutkan juga ya, sampai pikiran ini berpikirnya yang negatif, jangan-jangan terkena stroke. Nah itu karena memang dihantam sensasi seperti itu ya. Nah itu gemeteran, kemudian kebas ya, jadi sendi-sendi ini kaku teman-teman ya. Sendi-sendi kaku, termasuk ini apa, untuk jari ini ditekuk seperti ini sakit rasanya ya, gitu. Itu karena sendi-sendinya juga sampai kaku. Termasuk kaki juga seperti itu. Kaki itu rasanya kebas ya, rasanya kebas, sering seperti kesemutan ya, apalagi kita duduk lama, misalkan kita bepergian ya, kemudian duduk di kendaraan sampai 1 jam. Nah itu begitu turun dari kendaraan ini kaki seperti kesemutan ya. Terus ini di apa, telapak kaki di ini tekuk seperti ini juga rasanya agak kaku itu karena sendi-sendinya juga kaku seperti itu. Nah ketika dibawa jalan agak jauh, nah itu gemeteran. Nah itu jadi pokoknya nggak ada yang nggak ada yang enaknya. Semuanya penuh dengan sensasi, maka kali ini saya sebut sebagai sensasi silih berganti. Tidak merasakan bagian ini, bagian itu yang terasa. Tidak merasakan bagian itu, bagian ini terasa. Begitu seterusnya sampai dengan sembuh total. Pokoknya selagi belum sembuh total itu yang namanya sensasi itu masih silih berganti seperti itu. Nah, ketika sensasi secara fisik sedang menghilang ya, itu pun ada sensasi yang secara psikis yang muncul. Nah, itu makanya kalau saya analisa itu ternyata sensasi itu memang tidak ada habisnya itu yang membuat penderitaan itu semakin ya semakin menderita ya gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, itu yang sensasi yang sering saya rasakan waktu itu, terutama yang bersifat fisik ya, bersifat fisik. Nah, kemudian selain sensasi yang bersifat fisik ya, kemudian sensasi yang bersifat psikis ya atau mental ya, mental, pikiran, perasaan, emosi, kejiwaan. Nah, disinilah
karena secara fisik kita sudah dihantam beberapa sensasi, sehingga secara psikis pun akan goyah gitu teman-teman itu. Walaupun dulunya tegar sekali, tapi kalau sudah dihantam seperti itu ya, siapapun orangnya itu pasti akan goyah ya. Itu seperti itu. Makanya penderitaan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu siapapun bisa terkena ya, tidak pandang profesi apapun juga bisa terkena. Nah, itu karena memang hantaman sensasi yang sangat luar biasa itu begitu. Nah, kemudian ya selain sensasi itu yang bersifat fisik tadi yang saya sebutkan ya, sebenarnya masih ada rasa-rasa lain yang kadang ada rasanya tapi saya susah untuk mengatakan, yang jelas menjadi tidak nyaman ya. Contohnya ya, yang rasa baru ya, itu saya pernah dada seperti tertindih ya, atau seperti tertekan, nah kemudian nyeri, sampai ke tangan sini gemeteran, tapi gemeternya seperti ada setrum listriknya. Nah itu yang saya takut sekali juga itu, karena saya belum pernah merasakan rasa-rasa seperti itu, dan saya ceritakan kepada orang lain juga kadang nggak merasakan begitu, tapi saya merasakan begitu itu. Nah, oke teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah sensasi yang bersifat psikis ya, psikis atau kejiwaan. Nah, ini pun goyang ya. Goyang pertama yang tadinya kita tidak punya rasa cemas yang berlebih. Nah, setelah kita merasakan sensasi yang bersifat fisik seperti itu, maka selalu cemas ya. Selalu cemas, kemudian ketakutan, kekhawatiran, was-was ya, kemudian pikiran juga menjadi menganalisanya negatif ya, sampai dengan emosionalnya juga tinggi ya. Maka dari itu orang yang sedang mengalami asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis ini biasanya ini apa, emosionalnya tinggi, mudah marah, termasuk juga ngeyel dan seterusnya. Nah itu juga pengaruh itu, karena memang sensasinya banyak sekali, sedang menahan sensasi aja sedang nggak karuan. Nah kemudian ditambah kadang ada komunikasi-komunikasi yang tidak pas, nah akhirnya kita mudah untuk emosi. Nah itu pun wajar teman-teman ya, dan semuanya pasti juga mengalami fase-fase seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketakutan itu pun bermacam-macam sekali, segalanya itu akan takut. Contohnya dulu ya, saya pada saat terpuruk sekali sampai dengan jalan saja takut ya. Kenapa jalan takut? Karena yaitu dari sensasi yang jalan mulai goyang seperti ada gempa, kemudian keliengan ya, seperti mau roboh, sehingga kalau jalan ini harus ada pegangan lah, ada pegangan. Sampai duduk juga yang nyaman itu ada pegangan dan bisa bersandar ke belakang itu. Kalau duduk kursi yang tidak ada sandarannya itu juga nggak nyaman, nggak enak, karena badan ini sepertinya mau oleng terus itu, seperti itu. Nah ini juga membuat ketakutan itu. Nah selain misalkan takut berjalan ya, takut juga pergi-pergi keluar rumah juga takut ya, paling nyaman itu di rumah. Nah jangankan keluar rumah, orang bergerak sedikit saja goyang ya. Nah itu teman-teman, makanya betul-betul luar biasa ya. Nah tidak hanya takut itu saja, sampai ketika kita sedang melamun, sedang bengong, sedang berhayal ya, karena biasanya kan kita asiknya itu di rumah tiduran paling duduk. Nah akhirnya memikirkan tentang kondisi kita, berkhayalnya yang negatif-negatif, sampai dengan takut misalkan ya, takut kena penyakit berat dan lain sebagainya. Itu berputar terus ya. Berputar terus sampai dengan kita mendengar saja ya, mendengar kata-kata orang itu juga menjadi kaget ketika suaranya agak keras ya. Rasanya berdebar-debar ya, gelisah, tidak nyaman. Nah itu, ini orang-orang yang terkena asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis itu seperti itu. Nah maka dari itu kadang kita menjadi susah sembuh ya,
Dulu saya juga secara fisik sudah enak kan sebenarnya ya, makan makan juga sudah enak ya, perut kadang juga sudah merasa gak nyaman. Tetapi karena secara psikis, karena kita sudah terkena anxiety dan psikosomatik ya, sedangkan psikosomatik itu apa yang dipikirkan, apa yang dikhayalkan ini akan direspon oleh tubuh. Nah, maka menjadi tidak seperti nggak ada habisnya ya, seperti berputar-putar terus itu seperti itu. Nah, apalagi ketika kita belum memahami ya, belum memahami. Makanya penting sekali teman-teman ya, penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah untuk mencapai kesembuhan ya, pertama itu kita harus memahami ya. Setelah memahami, kita sadari ya, kita sadari. Nah, setelah kita sadari kemudian kita mencoba mempraktekkan tip-tip ya dari sharing mungkin teman-teman, dari motivator ya. Nah, itu kita coba saja, kita coba, kita ikuti. Ternyata lama-lama menjadi jalan kesembuhan. Itu pengalaman yang saya alami juga seperti itu ya, tapi dengan semangat diri kita yang harus memang kita punya kiat ya, punya punya kuat kiat yang kuat ya untuk bersemangat ya, yakin bahwa kita pasti bisa sembuh gitu. Dengan keyakinan seperti itu sehingga kita untuk berusaha mempraktekkan tip-tip itu juga menjadi mudah ya, menjadi enteng-enteng saja rasanya. Tapi kalau dari diri kita sudah pesimis ya, patah semangat, wah ini uh, secara mental ini perlu diperbarui dulu ya. Jadi yang penting kita semangat dulu ya, semangat, yakin bahwa ternyata teman-teman yang mengalami penderitaan ini juga sudah pada sembuh. Nah, akhirnya kita punya kiat, saya juga harus sembuh, seperti itu caranya teman-teman. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian dulu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum ya. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah cepat sembuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.